Billy the Kid, sang koboi dari Amerika versus Dewa Eros dari Yunani. Oke minasan, seperti biasa di anime histori kali ini kita akan menduelkan atau mempertarungkan perwakilan umat manusia dengan para dewa. Yang kali ini perwakilan umat manusia adalah Billy the Kid, sang koboi dari Amerika, versus Dewa Eros, yaitu dewa cinta dari Yunani. Jadi, di antara keduanya, siapakah yang akan menang? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya di Anime History. Sebelum kita pertarungannya, seperti biasa, kita harus mengenal terlebih dahulu kedua petarung ini. Baik, kita jelaskan satu persatu ya. Billy the Kid adalah seorang penembak asal Amerika yang ikut serta dalam perang Lincoln Country di New Mexico. Ia dikenal karena membunuh 8 orang sebelum dia akhirnya ditembak dan dibunuh pada usia 21 tahun. Dia juga terlibat dalam perang Lincoln Country di New Mexico, di mana dia diduga melakukan 3 pembunuhan sekaligus. Sedangkan Dewa Eros atau juga yang disebut sebagai Dewa Cupid merupakan dewa cinta dari Yunani yang tugasnya sendiri adalah untuk membuat seseorang dewa atau manusia jatuh cinta akan panahnya. Namun ada sebuah kisah nih, di mana Eros sendiri menyalahgunakan kemampuannya pada Dewa Apollo. Nah, saatnya kita memulai pertarungan. Dan untuk pertarungan pertama, kita mulai dari skill terlebih dahulu. Nah, untuk skill sendiri, dikatakan bahwa Billy the Kid dalam sejarahnya mulai menjalani karirnya pada usia 18 tahun. Pada awalnya, Billy the Kid adalah seorang anak yatim piatu yang sering sekali terlibat dalam suatu kejahatan. Setelah menginjak usia 18 tahun, tepatnya pada tahun 1877, Billy memulai karirnya sebagai peternak keliling, penjudi, dan anggota geng. Dia menjadi berguna dengan senapan Winchester dan revolver Colt. Dan pada tahun yang sama juga, dia membunuh orang pertamanya selama perselisihan di sebuah bar Arizona. Nah, dari situlah dia menyatakan namanya sendiri sebagai Billy the Kid. Selain itu juga, dia mendapatkan reputasinya sebagai penembak jitu pada tahun 1878, ketika dia berpartisipasi dalam perang perbatasan berdarah di Lincoln County, New Mexico. Sedangkan Dewa Eros sendiri, dia dipersenjatai sebuah panah, yaitu sebuah panah cinta dan sebuah panah kebencian. Dan yang paling bahaya dari panah milik Eros ini adalah panah kebenciannya, yang mana efeknya sendiri dapat membuat seseorang, dewa maupun manusia, akan benci terhadap orang lain sebenci-bencinya, bahkan pada dirinya sendiri. Dan hal ini dibuktikan pada saat Eros menggunakan panah kebenciannya pada saudaranya yang sering membuli dirinya, yaitu Dewa Apollo. Karena kesal, pada akhirnya Eros memanah Apollo dengan panah cinta. Sedangkan dia memanah kebencian kepada Diane, sang dewi cantik yang disukai oleh Dewa Apollo. Nah, dari situ, walaupun tampan dan gagah, Diane tidak sedikit pun memandang Apollo, malah dia membenci Dewa Apollo. Lalu karena hal tersebut, Apollo menjadi tersiksa dan membuat dirinya mengutuk kekasih pujaannya menjadi sebuah pohon. Wah, gila ya, panah dari Eros ini cukup bahaya juga kemampuannya. Kemudian, dari penjelasan tersebut, maka pemenang pertarungan skill kali ini adalah Billy the Kid. Nah, kenapa? Karena efek panah Eros sendiri hanya berfungsi kepada seseorang yang memiliki cinta. Tetapi untuk Billy the Kid sendiri, sepertinya sudah tidak memiliki cinta lagi ya. Bahkan orang yang macam-macam dengannya dibunuh secara membabi buta oleh Billy the Kid sendiri. Jadi dapat dipastikan bahwa pemilik skill terkuat pada pertarungan kali ini dimenangkan oleh Billy the Kid. Yang kedua, yaitu dari segi power. Nah, untuk segi power sendiri, bila kita lihat dari power Billy the Kid, agak lumayan ya. Karena prestasi yang dia raih membunuh 8 orang, serta menjadi penembak jitu dalam salah satu perang populer. Membuat sebuah geng, bahkan selalu menang dalam duel koboi yang dia lakukan di awal tahun 1877 sampai akhir hayatnya di tahun 1881. Sedangkan untuk Dewa Eros sendiri, dari segi power, mungkin menjadi dewa terlemah dari jajaran semua dewa di Yunani. Karena perawakannya yang seorang bocah dan seperti tak berdaya. Bahkan dari beberapa film pun, Dewa Eros sendiri merupakan
peran yang lembut dan tidak neko-neko. Hanya berperan untuk membuat seseorang jatuh cinta. Jadi jelas ya, untuk kemampuan power sendiri dimenangkan oleh Billy the Kid. Yang ketiga, yaitu dari segi battle IQ. Nah, untuk battle IQ sendiri, untuk Billy the Kid, kemampuan IQ-nya ya lumayan lah. Dari track recordnya sebagai penjahat dan juga koboi terhandal di Amerika, dia mampu membuat sebuah geng pada tahun 1880. Namun kesalahannya dalam membuat geng tidak pikir panjang, sehingga dirinya menjadi brutal, bahkan membunuh salah satu sheriff terkenal di sana. Sehingga menjadikan Billy the Kid sebagai buronan dan meninggal atas luka tembak di kepalanya pada tahun 1881 di sebuah bar pada usia 21 tahun. Sedangkan Eros sendiri, walaupun Eros bisa dikatakan salah satu dewa terlemah dari deretan dewa dan dewi Yunani, tapi dia menggunakan kecerdasan otaknya untuk membalas perbuatan saudaranya yang sombong, yaitu Apollo, dengan menyiksa hati Apollo sedikit demi sedikit. Dan itu adalah strategi yang cukup bagus untuk membuat lawan mati menyakitkan secara perlahan, walau nyatanya Apollo tidak mati, tetapi merasakan sakit hati yang luar biasa. Nah, dari sini jelas ya, battle IQ dimenangkan oleh dewa Eros. Yang keempat yaitu dari segi Strange. Nah, untuk Strange sendiri, Billy the Kid faktanya merupakan seseorang yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dia sendiri sudah bertahan hidup sejak usianya masih kecil. Pada saat usianya 14 tahun, Billy the Kid telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan hidup sebatang kara. Bertahan hidup di jalanan, mencuri, merampok, hanya agar dirinya bisa bertahan hidup di dunia yang kelam ini. Jadi Billy the Kid sudah dipupuk untuk tetap tegar dan berjuang dalam kehidupan layaknya Jack the Ripper di masa lalu dalam Record of Ragnarok. Sedangkan Dewa Eros sendiri, walaupun seorang dewa, faktanya dia adalah dewa terlemah di kalangan para dewa Yunani. Bahkan kastanya sendiri berada di bawah 13 dewa utama dewa Yunani. Karena Eros merupakan anak dari Ares dan juga Aphrodite. Malah Eros sendiri sering disuruh-suruh oleh dewa lain, bahkan oleh ibunya sendiri untuk melakukan hal yang sama ia lakukan pada Apollo, karena cemburu tentunya. Nah, dari sini jelas ya bahwa dari segi strength atau ketahanan dimenangkan oleh Billy the Kid. Yang kelima, yaitu dari segi resistance. Nah, untuk resistance sendiri, bila kita duelkan antara Billy the Kid dengan Dewa Eros, sebenarnya ada fan art untuk perlawanannya. Namun hanya sebatas di arena pertarungan koboi. Nah, di situ terdapat Billy the Kid dan juga Eros yang sedang bersiap untuk battle ala-ala koboi. Namun tidak ada lanjutan ceritanya lagi. Dan jika kita berpatokan pada sejarah lagi nih, pengalaman dari Billy the Kid sendiri lebih banyak ketimbang Dewa Eros dari segi pertempuran. Dan juga Eros sendiri seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Eros ketika disuruh oleh dewa lain, dia tidak berdaya dan hanya bisa menuruti kata-kata dewa lainnya dan melaksanakan tugasnya. Jadi dari sini jelas ya, Resistance dimenangkan oleh Billy the Kid. Nah, minasan, hasil dari pertarungan ketiga dewa versus manusia kali ini antara Billy the Kid dari Amerika versus Dewa Eros dari Yunani dimenangkan oleh Billy the Kid dengan skor 4-1. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan pertarungan antara dewa versus manusia di anime history kali ini, yaitu antara Billy the Kid, sang cowboy dari Amerika, versus Dewa Eros, yaitu dewa cinta dari Yunani. Gimana menurut minasan terkait hasilnya? Apakah puas atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan juga bila ada request pertarungan dewa versus manusia, silahkan isi di kolom komentar. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!